Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami menikmati hari yang baru, hidup yang baru dari Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan membuka hati dan pikiran kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, dan kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan mengambil tempat dalam setiap hati kami dan pikiran kami, dan kiranya kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Sekiranya kami yang datang saat ini Bapa penuh dengan pergumulan-pergumulan, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau memberi kami damai sejahtera, sukacita, pembebasan, pemulihan di dalamnya. Tuhan, sekiranya anak-anak-Mu dan kami semua yang hadir saat ini dengan sakit penyakit kami mohon Tuhan kiranya Engkau menjamah, memenuhi kami dengan firman-Mu, dan lewat daripada itu Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami disehatkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini Tuhan, kalau kami datang dengan tidak punya pengharapan, kami mohon waktu firman-Mu diberitakan, kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami dan pikiran kami, kiranya memberi pengharapan yang kekal dalam hidup kami, agar setiap kami menerima berkat-berkat kekekalan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan firman-Mu, tolong hamba-Mu ya Tuhan, ilham dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kehadirat kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang berbicara, kiranya Engkau berfirman dengan kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-20. Dan saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, Injil Matius pasal 18, ayat 19 hingga 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan kamu itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah firman Tuhan. Lewat daripada dua ayat ini, saya memberi tema khotbah saya pada saat ini, yaitu ibadah dalam unit yang kecil. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini adalah penyataan mengenai penyertaan atau kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus sendiri berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Ini bermakna perkataan Immanuel yang bermaksud Allah menyertai kita. Disitulah istilah ini menunjuk kepada nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Yesus mengatakan bahwa Ia akan hadir di tengah-tengah perkumpulan murid-muridnya. Sungguh pun mereka 2 atau 3 orang sahaja, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Penting sekali bagi kita memahami perkara ini. Perkumpulan ini bukan perkumpulan biasa atau sekedar berkumpul, tetapi berkumpul di dalam nama Yesus. Perkumpulan ini bukan sesuatu yang kumpulan suka-suka, melainkan mereka berkumpul. Ini adalah perkumpulan orang-orang percaya. Dalam perkumpulan ini, di dalamnya ada doa, ada ucapan syukur, ada pujian, ada penyembahan, ada pemberitaan firman Tuhan, bahkan mendengar khotbah, ada persembahan. Di sini perkumpulan, dalam kumpulan yang kecil ini, dalam unit yang kecil ini, adalah di mana mereka berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, dalam perkumpulan yang kecil ini, sudah tentu ada suami, ada istri, ada bapak, ada anak, dan di dalamnya adalah satu kumpulan yang kecil, tetapi saudara, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Poin pertama saudara ialah unit kecil tidak diabaikan. Perkumpulan dalam unit yang kecil tidak diabaikan. Yesus di tengah-tengah orang-orang percaya. Yesus ada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya walaupun dalam unit yang kecil. Pertama sekali kita mengerti, bukan hanya Yesus hadir dalam jemaat yang besar di dalam gereja, tetapi Yesus menyatakan bahwa Yesus juga hadir dalam unit yang kecil. Saudara sekalian, disinilah Yesus mengatakan bahwa kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini bermaksud saudara, dalam keluarga, di sana ada suami, di sana ada istri, di sana ada bapak, di sana ada anak-anak, ada ibu di dalamnya. Jangan menganggap bahwa Tuhan tidak hadir, melainkan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Saudara sekalian, pada saat ini, dalam keadaan kita, di mana menularnya coronavirus, ini menghadkan pergerakan kita, ini menghadkan perkumpulan kita. Kita tidak dapat lagi berkumpul dalam jumlah yang besar. Kita tidak dapat lagi berkumpul di gereja. Kita tidak dapat lagi berjalan ke sini dan ke sana. Tetapi kita berada di rumah dalam unit yang kecil. Ini bermakna saudara sekalian, walaupun dalam kumpulan yang kecil, dalam keadaan yang terhad, Tuhan mengizinkan ini kepada kita. Sudah tentu Tuhan mempunyai rencana yang sangat istimewa, yang sangat indah bagi setiap kita. Saudara sekalian, keluarga atau rumah tangga dalam unit yang kecil, di dalam gereja, di dalam masyarakat, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan gereja itu sendiri, dalam kehidupan bangsa itu sendiri, dalam kehidupan negara itu sendiri. Kalau keluarga itu kuat, kalau unit kecil itu kuat, sudah tentu bangsa itu kuat, gereja itu kuat, keluarga itu kuat. Amin saudara. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 hingga 47. Dengan bertekun dan dengan besar hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, sejarah
menceritakan kepada kita bahwa permulaan gereja itu bermula daripada unit kecil, perkumpulan orang-orang percaya dalam unit yang kecil. Dalam unit yang kecil ini sehingga lahirnya gereja, lahirnya Kristen, lahirnya umat-umat orang percaya. Karena di dalamnya mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Maka ramai orang menyukai mereka, maka Tuhan hadir dengan mereka dan membuatkan gereja itu berkembang. Gereja itu meluas karena kekuatan perkumpulan orang-orang percaya dalam unit yang kecil. Walaupun saudara dan saudara sekalian berada di rumah, kita berkumpul. Kita harus berkumpul bersama-sama dengan sekeluarga, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua pasal 4 ayat 15. Ketahuilah, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau itu ada dalam hatimu, kalau itu dalam kekuatan keluargamu, kalau itulah keinginan, kerinduan dalam keluargamu, mari saudara, kita mengagungkan Tuhan di dalam keluarga kita, memuji Tuhan dalam keluarga kita, dan saya percaya Tuhan akan hadir dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua saudara, berkumpul dalam kekuasaan Yesus. Perkataan nama di dalam bahasa Yunani diterjemah menjadi pihak berkuasa. Dalam perkara ini Tuhan Yesus berbicara mengenai orang-orang yang berkumpul dalam namanya. Ada 2-3 orang berkumpul dalam kekuasaan Yesus. Di tengah-tengah mereka Yesus hadir. Amin saudara. Firman Tuhan adalah kekuasaannya. Dan di dalam nama Yesus kita laksanakan kuasa ibadah dalam keluarga kita. Kuasa ini mengizinkan orang-orang percaya bertindak di dalam nama Yesus. Sewaktu kita, saudara sekalian, diberi surat kuasa, kita diberi hak menggunakan kuasa dari orang atau pihak yang memberi kuasa kepada kita. Contohnya, kalau seorang itu atau serikat itu memberi kuasa kepada kita menandatangan pengambilan uang di bank, tanda tangan kita itu dan hak kita sebagai orang yang diamanatkan tentu dapat mengeluarkan uang atau duit di dalam bank itu karena kita diberi hak. Secara sederhana saudara sekalian, ketika kita berkata dalam nama Yesus penyakitku sembuh, itu bermaksud kita memiliki, kita mempunyai hak kekuasaan dan diberi kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan itu untuk melakukan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan perkumpulan kita sebagai kumpulan unit yang kecil, kita berkumpul bukan berkumpul hanya berkumpul-kumpul, tetapi melainkan kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus diagungkan, nama Tuhan Yesus dipuji, nama Tuhan Yesus ditinggikan dalam kelompok kita. Maka hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan akan hadir di dalamnya. Itu sebab dalam Matius pasal 18 ayat 19 mengatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku di sorga. Saudara dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kunci daripada kehadiran Tuhan yaitu perkataan sepakat. Sepakat atau kesepakatan ini bermaksud bersetuju, sehaluan, sefikiran. Kalau kita sefikiran, sehaluan, kesepakatan kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka hadirat Tuhan akan turun. Dan di dalam kehidupan keluarga kita ada kerukunan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan di mana Tuhan diagungkan karena Allah di tengah-tengah keluarga itu.
Itu sebabnya saudara sekalian pada saat ini, marilah kita mengagungkan Tuhan. Jangan mengagungkan perbezaan-perbezaan kita. Karena iblis menggunakan perbezaan-perbezaan untuk memecah belahkan kita, untuk mengkucar-kacirkan kita. Melainkan kita mengagungkan Tuhan dalam hidup kita, maka di dalamnya ada kesatuan, di dalam adanya kesehatian, di dalamnya ada kesepakatan, dan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Amin saudara. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3b mengatakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Rupanya saudara, apabila ada kehidupan manusiawi kita, maka ada perpecahan. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, hidup rohani kita, Yesus ada Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita, maka kita ada kesatuan, dan di dalamnya ada kerukunan, di dalamnya ada kesejahteraan, dan keluarga kita akan mengalami kedamaian di dalamnya. Amin saudara. Yang ketiga saudara, ialah tinggal tetap di Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 hingga 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu mendengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menyuruh murid-muridnya supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Mengapa Yesus mengarahkan mereka tidak meninggalkan Yerusalem? Mengapa Yesus tidak menyuruh mereka ke tempat yang lain? Sedangkan pada waktu itu saudara, Yerusalem itu kacau balau, di mana peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa kematian Yesus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus meributkan, membuat satu keadaan yang kacau balau di Yerusalem. Tapi Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, ada waktunya Tuhan menempatkan kita di zona yang tidak aman, di zona yang tidak selesa, di zona yang kacau balau. Ada sesuatu yang kacau di sekeliling kita, ada sesuatu masalah di sekeliling kita. Tapi Tuhan berkata kepada kita, tinggallah dalam keluargamu. Jangan pindah, jangan balik kampung, jangan kemana-mana. Tinggal di rumah, jangan keluar. Itu berarti Allah punya maksud yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan mengizinkan adanya coronavirus ini? Sudah tentu Tuhan mempunyai sesuatu hal yang istimewa, hal yang sangat indah untuk kita pikirkan, untuk kita lihat dari positifnya di hadapan Tuhan. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem bukanlah kota yang menakutkan. Justru Yerusalem adalah kota yang disiapkan oleh Allah sebagai tempat kedamaian, kesukacitaan bagi Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, keluarga ialah di mana Allah datang hadir di tempatnya untuk memberikan damai sejahtera, sukacita, yaitu dalam keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Tuhan menghendaki umatnya, Tuhan menghendaki keluarga, Tuhan menghendaki orang-orang percaya menjadi seorang pemenang, memperoleh janji-janji Allah. Setelah bertahan di dalam keadaan yang kecil, maka Tuhan akan memakai kita dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ini perkara terjadi dalam hidup kita, maka Allah mempersiapkan saudara, maka Allah mempersiapkan kita supaya pada waktu yang tepat, waktu yang indah, ya waktu yang Tuhan sediakan, kita akan menjadi saksi Tuhan. Mulai dari keluarga kita, kepada jiran kita, kepada masyarakat, bahkan sampai ke seluruh dunia. Itu sebabnya saudara sekalian, Tuhan mengizinkan peristiwa coronavirus ini. Allah mempersiapkan keluarga-keluarga menjadi saksi Tuhan. Jangan memandang kecil, jangan memandang rendah dalam perkumpulan orang-orang percaya di tempat yang kecil. Tidak kurang di rumah kita menganggap seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, aku mempersiapkan kamu. Saudara, kadang-kadang kita menganggap rumah kita dalam keadaan seperti ini seolah-olah macam neraka. Seolah-olah kita tidak tahu apa yang mau dibuat. Seolah-olah sesuatu penyiksaan bagi kita. Anak-anak merontak, ingin keluar dari rumah. Istri mau melarikan diri. Suami mau melarikan diri. Semua kacau belau. Dan kita melihat bahwa ada masalah dalam keluarga. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam keluarga. Tapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan keluargamu. Karena Tuhan mau melaksanakan janjinya. Yaitu di mana Allah memulihkan keluargamu. Allah mau mencurahkan Roh Kudus di dalamnya. Dan Tuhan ada di situ. Kalau kita mengizinkan Allah hadir di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Di mana Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya, kepada keluarga kita bersama-sama. Amin saudara. Oleh itu saudara, mari kita mempunyai semangat untuk berkumpul bersama-sama, berdoa, memuji dan mendengarkan firman Tuhan dalam keluarga kita, dalam unit yang kecil. Seperti semangat yang ada pada Yosua. Dia mengatakan, ketahuilah, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kiranya ini kerinduan saudara. Kiranya ini kerinduan kita bersama. Kiranya ini menjadi kerinduan orang-orang percaya. Maka Roh Allah akan menguatkan kita satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana ini. Kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam setiap hati kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan turun. Dan biarlah Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kami. Biarlah Engkau ya Tuhan membungkusi kami dengan darah-Mu. Agar kami selamat dari berbagai pencobaan, berbagai penyakit, penularan virus corona. Kami patahkan, hancur dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan Tuhan ditinggikan. Kami akan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami akan merasakan urapan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan pemulihan-Mu dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.